Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kelas 11, Matematika Peminatan, kita akan mengingatkan dulu ya materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas apa aja sih. Karena kita udah 1 minggu lebih kita nggak belajar kan ya, kita nggak melakukan pertemuan. Jadi biar makin yakin untuk materi baru, jadi kita ingatkan dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa aja? Kita membahas tentang, tentang trigonometri analitika ya, judul besarnya. Trigonometri analitika. Nah, apa aja sih yang udah dibahas? Silahkan kalian sambil membuka buku catatannya ya. Yang sudah dibahas itu yang pertama adalah jumlah dan selisih dua sudut. Itu yang kayak gimana aja sih? Itu yang seperti ini rumusnya. Yang sin A ditambah dan dikurang B. Ibu persimpel ya penulisannya. Seperti ini, tapi ngerti ya maksudnya. Jadi ada sin A ditambah B, sin A dikurang B. Terus yang cosnya sama A ditambah dan dikurang B. Yang tangannya pun sama. Tangan A kurang B, maaf ya ngemut, kagok ngegesernya. A tambah B yang tangannya. Nah, apa namanya tuh? Setelah ini kita ada bahas juga tentang sudut rangkap ya. Sudut rangkap. Nah, si sudut rangkap ini yang kayak gimana? Yang pertemuan sebelumnya. Ada sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Nah, pastikan di buku catatan kalian, bahasan tentang ini tuh udah ada ya, semuanya lengkap. Nah, selanjutnya sekarang yang ketiga yang akan kita lakukan sekarang membahas tentang sudut paruh. Sudut paruh dan yang akan kita bahas juga adalah jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, sinus sama kosinus aja, dan tolong bedakan kalau yang pertama itu jumlah dan selisih dua sudut, jadi ada sudut A sama sudut B. Kalau sekarang jumlah dan selisih sinus kosinus, jadi hanya sinus sama kosinus, tapi sudutnya tidak diperjelas sudut A, dua sudutnya gitu, jadi ini bisa berapa sudut lah ya, tapi nanti. Nah, yang dibahas di sudut paruh, kan kalau rangkap itu 2 ya, kalau paruh berarti ya separuh itu setengahnya, jadi kita mau bahas sin setengah A, cos setengah A, dan tangen setengah A. Nah, seperti itu. Ini yang akan kita bahas poin 3 dan poin 4. Yuk kita mulai masuk untuk pembahasan hari ini. Sudut paruh ya. Untuk yang pertama, maaf tadi ini kan poin 3 untuk yang hari ini, membahas tentang sudut paruh. Sudut paruh itu sendiri ada banyak ya, tadi ada 3 kan. Yang pertama, sin setengah A. Nah, buat dapetin sin setengah A, akan diberikan penurunannya karena tidak terlalu panjang penurunan untuk ini.
itu dimulai dari rumus sudut ganda cos 2A. Silakan dibuka cos 2A. Ya, rumus yang kemarin, cos 2A itu rumusnya kan ada 3. Kita akan pakai yang sin, yang hanya ada sin, yaitu 1 min 2 sin kuadrat A. Ini kan sudut rumus cos 2A itu udah ada ya kemarin. Kita berangkat dari sini. Nah, udah punya ini, sinnya pindahin ke kiri, cosnya pindahin ke kanan. Jadi kita punya 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A. Ngerti sampai sini ya? Pindah ruas. Sekarang, sin kuadrat A sama dengan berapa? 2 yang di depan tadi ke kananin jadi pecahan ya, karena itu tadinya perkalian, jadi kita buat dia pembagian. 1 min cos 2A per 2. Nah, dari sini, kalau kita tarik akar, dia itu menjadi sin A, benar? Sehingga di sininya, sama dengannya kurang bagus. Sama dengan kalau kita tarik akar di sini, akar dari, nah ini yang kanannya kita akarin, 1 min cos 2A per 2. Nah, ingat ya, akarnya itu dengan si penyebut 2 ini, jadi tarik akarnya agak panjang ke bawah. Nah, ini harus ke kurung semua ya, dalam akar semua. Nah, hati-hati, saat kita tarik akar, kita berlaku plus dan minus. Kenapa? Contoh ya, akar dari 9 itu nggak cuma 3, tapi min 3 juga benar. Ya nggak? Akar dari 9, karena min 3 dikuadratkan juga 9 kan. Jadi berlaku plus minus 3. Kayak gitu ya. Untuk, untuk tarik akar. Nah sekarang, yang ditanyanya kan sin setengah A. Kita punya rumus sin A. Oke? Jadi kalau sin setengah A itu gimana? Kita perjelas lagi di sini. Kalau kita punya sin A adalah plus minus akar dari 1 min cos 2A dibagi 2, maka apa? Maka kalau sin setengah A itu berapa? Ini akar ya. Maka kalau sin setengah A itu berapa? Nah, ini yang mau kita cari tahu kan. Perhatikan sudutnya saja. Kenapa? Karena ini kan sinnya A. Ini sinnya setengah A. Kalau sudut, berarti di kanan yang punya sudut cuma cos kan? Kalau ininya A, berarti di sini 2A. Nah, berarti kalau di sini setengah A, di kanannya berapa tuh? Di kanannya sama, plus minus akar, ininya sama. 1 min cos per 2. Nah, cosnya cos berapa? Ini 1A, jadi 2A. Kalau setengah A, maka jadi A. Oke, bisa ya? Jadi kita hanya memperhatikan sudutnya saja, perubahannya untuk si sudutnya. Jadi udah kita punya rumusnya hari ini. Yang pertama, sin setengah A adalah A plus minus akar dari 1 dikurang cos A bagi 2. Itu rumus yang pertama hari ini. Oke, selanjutnya, itu kan yang A untuk sinus. Sekarang yang B untuk kosinus. Yang B itu rumus cos setengah A. Cos setengah A pun sama, berangkat dari rumus cos 2A, tapi yang hanya cos saja, yaitu 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini yang rumus cos 2A ya. Kan ada 3 rumusnya. Tadi yang pertama udah, yang kedua. Cos 2A di sini kita sama kayak tadi. Bikin yang cos kuadrat A-nya ke kiriin. Jadi min 2 cos kuadrat A sama dengan min 1. Kan ini min 1. Ini pindahin kan ke sini. Jadi min cos 2A.
Oke. Nah, selanjutnya. Dikali negatif boleh? Boleh ya. Jadi 2 cos, maaf, takutnya ada yang bingung kenapa jadi begitu. Ini semua kita kalikan negatif 1, itulah. Kalikan, jadi cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Oke. Nah, sekarang cos kuadrat A berarti berapa? Si 2 yang ini tadi perkalian 2 ini ke kananin menghasilkan pembagian. 1 ditambah cos 2A dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau kita tarik akar, jadi kita punya cos A. Cos A itu jangan lupa tarik akar berlaku plus minus akar dari 1 ditambah cos 2A dibagi 2. Nah, sampai sini. Sama kan kayak yang tadi? Kita sudah punya cos A. Karena yang mau kita cari adalah cos 2A, perhatikan juga sudutnya. Maaf, yang mau kita cari kan cos setengah A. Di sini cosnya cos A. Di sini cosnya jadi 2A. Nah, kalau yang mau kita cari adalah cos setengah A, maka rumusnya plus minus akar dari, powernya jangan lupa ya, 1 ditambah cosnya jadi cos berapa? Iya, pinter, cosnya jadi cos A setengahnya ya. Sudah, inilah rumus kedua kita hari ini. Untuk cos setengah A kita sudah punya ya. Bisa ya? Selanjutnya, untuk yang C. C itu apa tadi? C itu tangen ya. C itu tangen. Tadi sin setengah A udah, cos setengah A udah, sekarang giliran tangen setengah A. Nah, tangen setengah A, kita nggak usah bingung-bingung. Kita tahu kan bahwa ada tangen A itu adalah sin A per A. Per cos A, maaf. Tangen itu adalah sin per cos kan. Nah, kalau sekarang kita mau cari tangen setengah A, artinya tangen setengah A itu adalah sin setengah A dibagi cos setengah A. Nah, kan rumusnya ini sin setengah A sama cos setengah A kita udah punya tadi. Rumusnya apa? Sin setengah A plus minus akar dari apa? 1 dikurang cos A dibagi 2. Nah, ini rumus sin setengah A. Sekarang rumus cos setengah A plus minus akar dari 1 ditambah cos A bagi 2. Nah, ini rumus cosnya. Sekarang tinggal kita rapikan. Merapikannya bagaimana? Akar dibagi akar boleh kita gabung ya. Merapikannya jadi plus minus akar dari gitu kan. Aduh, panjang. Nah, di sini kita tulis aja dulu ya. Per 1 min cos A dibagi 2. 1 plus cos A dibagi 2. Kita buat lebih panjang lagi. Agar makin nampak jelas bahwa ini adalah akar. Akar seluruh ya ini. Nah, sekarang abaikan si akarnya. Kita hanya memandang yang di dalam akar saja. Pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dibagi 2, benar? Sehingga kalau sama-sama bagi 2 gitu, kita bisa coret kan? Istilahnya sama-sama kali 2 lah gitu ya. Jadi yang tertinggal hanya apa? Hanya plus minus akar dari 1 dikurang cos A, 1 ditambah cos A. Nah,
Ini adalah rumus untuk tangen setengah A. Nah, ini rumus untuk tangen setengah A. Karena kita biar lebih jelas di sini deh ya. Kita buat dia, tulis dulu tangen setengah A-nya. Tangen setengah A gitulah ya. Ini rumus yang ketiga. Tapi untuk tangen kan ini tuh berarti berlaku apa namanya? Ini kan berarti penyebutnya akar kan? Nah, kita bisa mempercantik bentuknya ini dengan cara, kita tulis dulu ya rumus tangen ya. Rumus tangen yang kita punya tadi, kita tulis lagi. Tangen setengah A. Kita buat lebih rapi lagi. Plus minus akar dari gitu kan. 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Nah, ini kan akar dua-duanya. Sekarang kalau kita balikin lagi, kita mau pecahin lagi, bisa ya? Maksudnya akarnya jadi satu-satu gitu. Akar dari 1 min cos A dibagi akar dari 1 plus cos A. Nah, boleh kan kayak begini? Nah, sekarang ini tuh bisa kita buat lebih cantik lagi dengan cara kita kalikan dengan, misalnya pakai yang lawan dari maksudnya ini apa namanya, kali rasionalkan. Jadi kita kali dengan akar 1 min cos A. Akar 1 min cos A. Nah, sekarang kita tinggal mengalikannya saja. Yang pembilang di sini, yang pembilang kan di sini tuh apa namanya? Sama ya. Sama-sama apa? Sama-sama 1 min cos A. Nah, sama-sama 1 min cos A artinya akarnya kan hilang. Akarnya hilang berarti di sini kita tinggal 1 min cos A saja. Nah, penyebutnya akarnya masih sama. Kenapa? Karena di sini dia nggak sama dalam akarnya. Jadi akarnya tetap harus ada akar. Nah, sekarang kita akan mengalihkan yang dalam akar. Kita ceritanya kotretan dulu nih ya. Motret dulu kita ceritanya. Kita mau ngaliin 1 ditambah cos A dikali dengan 1 dikurang cos A. Ingat sama pertemuan sebelumnya, cara mengalihkan ini itu seperti halnya kita ngaliin A ditambah B dikali dengan A kurang B. Kali pelangi sampai cepatnya, jadi dirapihin kita dapat A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini pasti ya. Nah, jadi sekarang kalau bentuknya begini, 1 kita kuadratin 1 dikurang, ini kita kuadratin yaitu cos kuadrat A. Begitu ya. Jadi kita punya ini adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, 1 dikurang cos kuadrat A itu apa? Itu adalah, ini kita rapikan, 1 min cos A. Nah, ini yang dalam akar kita ubah dia 1 min cos kuadrat A itu apa? 1 min cos kuadrat A itu berangkat dari, kita hapus dulu ya. Itu berangkat dari sini. Dari identitas trigonometri. Identitas trigonometri kita punya, ini yang pertama banget. Sin kuadrat A ditambah, ini di luar dari yang materi ini ya, maksudnya balik lagi ke sebelumnya. Cos kuadrat A adalah 1. Maka, kalau cos kuadrat A-nya dipindahin ke kanan, kita punya 1 min cos kuadrat A, gitu kan? Itu yang kita punya. Ruas kirinya hanya tinggal sin kuadrat A. Nah, balik lagi ke sini. Di sini tadi yang dalam akar 1 min cos kuadrat A.
1 min cos kuadrat A senilai dengan, ya, sin kuadrat A. Oke, maaf. Sin kuadrat A itu. Ya, jadi jelas bahwa ini bisa kita ubah. Sekarang, 1 min cos A dibagi akar dari sin kuadrat A. Ongkoh kuadrat tapi akar. Tinggal kita ilangin aja, jadi tinggal sin A. Ini adalah rumus lain dari tangen setengah A. Kalau kalian nggak mau ketemu bentuk akar-akar yang ini, kalian bisa ganti dengan yang ini. Oke? Nggak cuma itu. Kita bisa mengganti juga dengan rumus yang ketiganya. Kan kalau tadi dikaliinnya dengan ini, yang sama sama pembilang. Sekarang kaliin dengan yang sama sama penyebut. Ya, coba kita kalikan dengan yang sama dengan penyebutnya. Tangen setengah A plus minus akar, maaf, akarnya langsung dipisahin aja ya. Akar dari 1 min cos A, akar dari 1 plus cos A. Oh iya, jangan lupa kalau bikin akar itu di panjangin itunya ya. Nah, sekarang dikalinya sama yang, kan kalau tadi dengan yang min, ya kan? Sekarang dengan yang plus, ngaliinnya. Oke, kalikan dengan yang plusnya. Akar dari 1 plus cos A dibagi akar dari 1 plus cos A. Nah, sekarang kan yang sama yang mana? Yang penyebut ya. Jadi kalau sama itunya yang penyebut, berarti yang penyebut akarnya hilang. Jadi 1 plus cos A gitu. Nah, pembilang itu sama, masih ada akarnya. Sama kayak tadi. Kita ngotret dulu. Buat ngaliin 1 min cos A, mau kita kaliin sama 1 plus cos A. Pakai cara cepat. Jadi ini hasilnya berapa? 1 kuadratin 1 min cos kuadrat A gitu. Jadi kita punya 1 min cos kuadrat A setelah kita rapihkan itu ya. 1 min cos kuadrat A pun sama. Kalau kita ubah dia adalah ke identitas trigonometri, dia itu adalah sin kuadrat A gitu ya. Nah, sin kuadrat A-nya juga sama. Nanti kita tarikin akar. Ini penyebut kita tulis aja dulu penyebutnya. Penyebutnya kita tulis dulu. Jadi kita punya rumus lainnya apa? Rumus lainnya adalah sin A per 1 plus cos A. Begitu. Ini rumus lain untuk si tangen setengah A. Bisa ya? Oke, udah ada 5 ya. Untuk hari ini kita rekap. Sin setengah A adalah plus minus akar dari 1 min cos A per 2. Cos setengah A adalah plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Terakhir, untuk tangen setengah A itu adalah plus minus akar dari 1 dikurang cos A dibagi 1 ditambah cos A. Atau kalau nggak mau ini, kita bisa ganti. Pilih mau yang mana. Ada 2 lagi. Yang pertamanya itu adalah 1 dikurang cos A per sin A, atau kebalikannya, sin A per 1 ditambah cos A. Nah, begitu ya.
Jadi rumusnya yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang tuh udah ada segini, 5 kurang lebih ya. Nah, itu kan poin 3 yang mau kita bahas tadi. Poin 3 dari awal. Nih, kita balik lagi ke halaman awal. Nah, poin 3 kan yang mau dibahas. Sudah selesai poin 3. Sekarang, ini udah. Sekarang kita ke poin 4. Jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, karena untuk poin 4 penurunannya panjang, jadi tidak akan Ibu berikan, sama seperti kelas sebelumnya, tidak Ibu berikan untuk poin 4-nya. Jadi poin 4 langsung saja rumusnya seperti apa, dan cara menghafalnya ya. Tulis dulu judulnya, biasain kalau menulis kita itu diawali tulis judul. Apa tadi judulnya? Jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, kalau judulnya aja udah sinus kosinus, berarti kita nggak ada tan di sini ya, tangan nggak ada. Jumlah, suka kayak gitu nih, jumlah. Nah, sinus sama kosinus. Nah, kalau Ibu biasanya menuliskan itu seperti cara kita menghafal. Cara menghafalnya kayak gini kalau Ibu. Sin plus sin sama dengan sin plus sin 2 sin cos. Sin min sin 2 cos sin. Cos plus cos 2 cos cos. Cos min cos min 2 sin sin. Nah, yang perlu kalian hafal itu adalah yang seperti ininya saja, trigonometrinya. Sudutnya nggak usah kalian hafal. Kenapa? Karena sudutnya itu nanti akan sama. Sudutnya itu akan sama. Katakan dia di sini sin A. Jadi ini A itu milik si sin ya. Milik sin yang pertama. A, ini B. Kalau ini A, ini B, itu ke bawah sama. Ini A, ini B gitu ya. Nanti di sini sudutnya tambahin mereka. A tambah B kan, bagi 2. Yang ini kurangin mereka. A dikurang B bagi 2. Nah, pengurangannya pun harus sesuai. Kalau kita nulis A sama B dulu, berarti di sini A dulu baru kurangin B. Kayak gitu ya. Nah, ke bawahnya sama. Cara ngafalinnya gimana? Ingat irama lagu Balonku. Tahu lagu Balonku? Buat cara menghafalnya ini kenapa sih harus hafal? Supaya kalian itu saat mengerjakan nggak usah terus-terusan buka lagi buku catatan. Ya, saat mengerjakan soal nanti. Jadi udah hafal aja. Balonku gimana sih? Balonku ada 5 gitu lah ya kurang lebih. Maaf, suara Ibu lagi kurang enak. Jadi di sini nyanyiinnya, yang kalian nyanyiin yang warna hitam aja. Sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin, cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin. Ah gitu ya cara ngafalinnya. Untuk sudutnya semua sama. A, B, A, B. Nah ini kita rapihkan saja ya. A, B, A, B. Nah ini sama. Tambahin mereka bagi 2. Tambahin mereka bagi 2. Tambahin mereka bagi 2. Yang ini kurangi mereka bagi 2. Kayak gitu. Jangan lupa ya. Nah, tapi biasanya agar tidak keliru, biasakan kalian menuliskan tanda kurung. Artinya ini semua yang kita kurungi itu milik sin. Nah, begitu yang lainnya biar nggak keliru ini nantinya. Jadi sudutnya itu jangan lupa ngebagi duanya itu maaf. Si perduanya itu di dalam kurung. Jadi bikin kurungnya harus agak gede ya. Karena kalau enggak nanti kalian akan salah menuliskannya. Oke, jadi yang dalam kurung ini adalah sudut seluruhnya. Paham ya? Nah, udah kayak gini aja materi untuk hari ini. Tugas kalian selanjutnya adalah
Sengaja Ibu kasih tugas di sini agar kalian menonton sampai akhir. Tugas kalian buat catatan dari video ini. Kirim bentuk PDF-nya. Kirim hasil catatan kalian bentuk PDF ke seperti biasa Google Classroom. Biasanya disingkat GCR sekarang sama guru-guru lain juga. Google Classroom ya. Jangan lupa ini ada batas waktunya untuk kalian kirim. Oke, seperti itu saja tugas hari ini. Dan minggu depan kita ulangan. Kalian silahkan latihan soal sendiri saja. Latihan soal sendiri. Kalau memang dirasa perlu latihannya dari Ibu, tinggal minta aja ya. Latihan soal sendiri. Soal sendiri untuk persiapan ulangannya. Oke, minggu depan kita ulangan. Oke, seperti itu dari Ibu untuk hari ini. Minggu depan kita ulangan, jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.